kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Agung Iskandar, Corporate Rating Analis PT Pevindo, dan kita juga masih berbincang industri pariwisata di tengah pandemi. Pak Agung, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, Pak. Ya, tadi sudah kita membahas dampak-dampak terhadap industri pariwisata akibat pandemi COVID-19 dan memang tekanannya cukup dalam kepada sektor ini, kemudian juga terdampak juga kepada beberapa sektor lain, terutama termasuk beberapa daerah yang sangat-sangat bergantung kepada industri pariwisata. Kemudian juga beberapa emiten tadi yang juga Anda sampaikan yang terdampak dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tapi dari sisi pemeringkatan, seperti apa Pak Agung untuk industri pariwisata Pak? Ya, Pevindo melihat sebenarnya industrinya sendiri. Pertama industrinya dulu ya, Mas. Industrinya kami anggap sangat tinggi sih resikonya untuk sekarang. Lalu kita juga menilai resiko bisnis dan resiko keuangan. Untuk resiko bisnis kita menilai pertama adalah market position atau posisi pasar dari perusahaan tersebut. Bagaimana bisa dibilang reputasi, lalu bisa dibilang brand perusahaan itu apakah mendominasi untuk sektor pariwisata ini, lalu histori atau kinerja potensi pertumbuhan pendapatan perusahaan itu juga dipertimbangkan dalam pemeringkatan ini. Lalu yang kedua ada diversifikasi, ini lebih ke arah analisa terkait produk yang ditawarkan perusahaan. Biasanya kan kalau produk tourism itu ada inbound atau outbound dan jasa lainnya ya seperti voucher hotel, voucher airlines dan lainnya. Itu juga kita pertimbangkan dalam pemeringkatan perusahaan. Lalu yang ketiga adalah pemasaran atau jaringan distribusi ya. Ini lebih ke arah bagaimana perusahaan memasarkan produk mereka ke pelanggan. Itu bisa dilihat dari mungkin yang terlihat itu kalau perusahaan tourism itu paket wisata, lalu bagaimana mereka ikut exhibition untuk tourism fair seperti itu, lalu ada cabang-cabang di mana cabang-cabang ini juga berpengaruh penting ya ke dalam cara memasarkan produk mereka. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah manajemen operasi atau operating management. Ini lebih ke arah analisa terkait dengan profitabilitas perusahaan. Khususnya di masa pandemi ini pasti bisa dibilang profitabilitas perusahaan sangat tertekan ya. Tertekan di mana mereka minim revenue tapi operational cost harus jalan. Tapi ya bagaimana cara mereka efisiensi dan terkait dengan operational cost ini. Itu untuk bisnisnya, lalu ada bagian untuk menilai finansial, yaitu ada kebijakan keuangan, lalu struktur permodalan, lalu ada proteksi arus kas dan likuiditas, dan yang terakhir adalah fleksibilitas uang. Jadi basically itu yang kita nilai dalam pemeringkatan untuk emiten-emiten di bidang pariwisata. Baik, sampai sejauh ini ada berapa emiten Pak Agung yang diberikan peringkat oleh Pevindo untuk sektor pariwisata? Ya, sementara kita hanya memeringkat PT Panorama Sentra Wisata Tbk atau PANR, itu ratingnya di triple B minus dengan outlook negatif ya. Pemeringkatan ini sudah waktu itu kita turunkan peringkat PANR itu kalau nggak salah di sekitaran April tahun ini. Memang kita melihat pandemi ini sangat bisa dibilang sangat berpengaruh ya ke emiten di perusahaan emiten di sektor pariwisata khususnya PANR. Kita melihat tidak adanya kemampuan perusahaan untuk mengenerate revenue secara sustain ya di tahun ini dan ke depan. Stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk sektor pariwisata ini cukup membantu tidak Pak? Ya, sebenarnya bagus ya karena kita melihat harus adanya bisa dibilang adaptasi dan kolaborasi ya antara pelaku usaha dan pemerintah. Lalu memang adanya pemerintah ada bantuan ya stimulus kalau nggak salah sebesar 3,3 triliun ya dari Kementerian Pariwisata itu untuk membantu operasional para pelaku usaha ya. Tidak maksudnya pelaku usaha ini kan bisa sangat banyak ya Mas, bisa
hotel, bisa airlines, bisa industri jasa, lalu industri restoran. Itu kita harus lihat tujuan stimulus ini harus jelas dan tepat sasaran sih untuk Pak Agung, terakhir Pak, pariwisata. waktu kita cukup terbatas. Pak Agung, dari sisi pemulihan, bagaimana Pevindo melihatnya untuk industri pariwisata ini? Ya, pemulihan memang kami melihat cukup konservatif ya. Karena kita tahu pariwisata ini sangat terdampak dari event ya. Seperti misalkan kalau di Bali ada letusan Gunung Agung, ada bom Bali. Waktu itu kita assess memang Bali ini butuh 1,5 tahun ya untuk kembali pulih. Namun COVID-19 ini sebenarnya sesuatu yang baru. Jadi kita sebenarnya tidak bisa prediksi ya kapan sebenarnya COVID-19 ini selesai, lalu efek setelah COVID-19-nya itu bagaimana. Jadi kita masih menganggap mungkin sektor pariwisata akan pulih sekitar 1,5 tahun ke depan. 1,5 tahun lagi. Pak Agung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Pak Agung, sehat selalu Pak. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Agung Iskandar, Corporate Rating, analis PT Pevindo. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita pemirsa di Market Review kali ini. Dan di mana di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.